Di sebuah hutan lebat di tanah Jawa, di mana kabut turun perlahan setiap malam, dan keheningan terasa begitu dalam, tersimpan sebuah kisah yang tak pernah benar-benar dilupakan. Kisah tentang sebuah perjanjian yang seharusnya tidak pernah dibuat. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang janda tua. Hari-harinya sepi, tanpa tawa, tanpa pelukan. Hanya ditemani suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, di balik kesunyian itu, tersimpan satu harapan. Harapan sederhana untuk memiliki seorang anak. Dan pada suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang, sesuatu datang dari dalam hutan. Langkahnya berat, suara nafasnya dalam, dan matanya menyala di kegelapan. Sosok itu adalah raksasa. Ia berdiri di hadapan sang janda, membawa sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kesempatan. Raksasa itu menawarkan sebuah benih ajaib yang mampu menghadirkan seorang anak. Namun, di balik keajaiban itu, tersimpan sebuah harga yang mengerikan. Ketika anak itu dewasa, ia harus diserahkan kepada sang raksasa. Tak ada pilihan mudah. Hati sang janda bergetar antara rasa takut dan harapan yang begitu besar. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk menerima. Hari demi hari berlalu, hingga keajaiban itu benar-benar terjadi. Dari sebuah mentimun emas yang bersinar di tengah malam, lahirlah seorang bayi perempuan. Tangisnya memecah kesunyian, dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu dipenuhi kebahagiaan. Ia diberi nama Timun Mas. Waktu terus berjalan, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang ceria, lari di antara sawah, tertawa di bawah matahari, membawa cahaya ke dalam hidup ibunya. Namun, kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar utuh, karena jauh di dalam bayang-bayang, perjanjian itu masih menunggu. Hingga suatu hari, langit berubah gelap, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan tanah mulai bergetar. Ia kembali. Raksasa itu datang untuk menagih janjinya. Ketakutan menyelimuti desa. Suara langkahnya mengguncang bumi, dan bayangannya menutupi cahaya. Dengan hati yang hancur, sang ibu memeluk Timun Mas untuk terakhir kalinya. Ia memberikan beberapa benda-benda sederhana namun penuh kekuatan. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Lari sejauh mungkin." Tanpa menoleh ke belakang, Timun Mas berlari, menembus hutan dengan nafas yang semakin berat. Di belakangnya, raksasa itu mengejar, menghancurkan pohon, merobohkan apapun yang menghalangi. Langkahnya semakin dekat. Dengan tangan gemetar, Timun Mas melemparkan biji mentimun, dan dalam sekejap, tumbuhlah hutan lebat menghalangi jalan sang raksasa. Namun, itu belum cukup. Ia terus berlari dan melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi duri tajam yang memenuhi tanah. Raksasa itu terhenti sesaat, namun amarahnya membuatnya terus maju. Timun Mas hampir kehabisan tenaga. Ia mengambil benda terakhir dan melemparkannya. Garam. Dalam sekejap, tanah berubah menjadi lautan luas. Namun raksasa itu masih mencoba mengejar. Hingga akhirnya kakinya terjebak dalam lumpur pekat. Semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia tenggelam. Raungannya menggema, namun tak ada yang bisa menyelamatkannya. Perlahan, tubuh besar itu menghilang, ditelan oleh bumi. Dan untuk pertama kalinya, keheningan kembali. Timun Mas terdiam, nafasnya perlahan kembali normal. Ia selamat. Dengan langkah lemah, ia kembali ke rumahnya. Dan di sana, ibunya menunggu. Mereka saling berpelukan dalam tangis dan rasa syukur. Kisah ini bukan hanya tentang ketakutan,
bukan hanya tentang raksasa, namun tentang pilihan, tentang harapan, dan tentang keberanian. Bahwa tidak semua keinginan harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Dan bahwa dalam kegelapan sekalipun, keberanian akan selalu menemukan jalannya untuk menang.